Shalom, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber, pemirsa yang selalu setia menonton siaran khotbah yang kami sampaikan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian yang mendukung pelayanan kami di Jayapura, Papua. Saudaraku, firman Tuhan ini bagaimana kisah yang nyata yang pernah terjadi bahwa rancangan jahat itu akan kembali kepada orang yang merancangkan kejahatan. Di dalam kitab Ester pasal yang ke-7 ayat 10, saya baca bagi kita. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Saudaraku, kisah ini bagaimana kisah Haman yang memiliki niat yang jahat, memiliki rencana yang jahat, rencana yang tidak baik kepada Mordekai. Dia menginginkan bahwa Mordekai itu digantung pada tiang yang Haman siapkan. Tetapi saudaraku, saya katakan kepada kita orang percaya, kalau ada orang yang berniat jahat dalam hidup kita, asalkan kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, asalkan kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita orang yang taat kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu saudaraku khawatir dengan hal-hal buruk, dengan kejahatan yang dirancangkan orang lain terhadap diri kita. Saya percaya lewat firman Tuhan ini, kalau ada orang yang berniat jahat dalam hidup kita, yang mau melukai kita, mencelakakan kita, tidak akan mempan atas hidup kita. Asalkan yang saya katakan tadi, kita benar-benar sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar KTP kita orang percaya, orang Kristen, tetapi kasih Kristus ada dalam hidup kita. Perbuatan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kesetiaan dengan Tuhan ada dalam hidup kita. Hal kejahatan, hal siasat-siasat yang tidak baik dari orang-orang manapun tidak akan mempan atas hidup kita. Saudaraku, dalam kisah ini Ester 7 ayat yang ke-10, Haman mempersiapkan tiang. Dia siapkan tiang yang tinggi supaya Mordekai ini digantung di tiang tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Dia siapkan tiang untuk orang lain, tetapi Tuhan melakukan apa yang ajaib dan luar biasa. Tiang yang dia buat untuk Mordekai, ternyata tiang itu bukan Mordekai yang digantung, yang disulahkan di atas tiang itu, tetapi dia sendiri. Haman sendiri ini, saudaraku, yang disulahkan pada tiang itu yang dibuatnya sendiri. Ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa kita jangan sekali-kali merencanakan kejahatan untuk orang lain. Kita tidak perlu membalas orang-orang lain mungkin yang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak perlu membalas, merancangkan kejahatan atau membalas orang-orang yang menyakiti hati kita. Biarkan Tuhan yang akan balas. Karena Alkitab berkata bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tugas kita ialah berdoa. Kalaupun ada orang yang menyakitimu, ada orang yang berbuat jahat kepadamu, tidak perlu kita merancangkan kejahatan. Kita berkati mereka, kita doakan mereka. Saudaraku, kami dalam pelayanan pengembalaan di Jayapura ini, kami ada begitu banyak kali mengalami orang-orang berbuat jahat dalam pelayanan kami. Saudaraku, menjadi gembala itu saya bersyukur ada banyak kesaksian hidup yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Walaupun kesaksian itu awalnya saudaraku kami merasa saudaraku? Kami merasa namanya disakiti. Kami merasa yang namanya luar biasa tekanan yang berat. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah tekanan yang berat yang kami alami, ternyata Tuhan merancangkan kebaikan. Saudaraku, di pelayanan yang namanya pelayanan pasti ada satu tantangan dan pergumulan yang akan terjadi. Kami alami saudaraku di sekitar tahun 2023 bulan Juni
Ada satu hamba Tuhan yang kami percayakan, dia melayani, dia menopang, istilahnya seperti itu. Pendeta pembantu lah seperti itu dalam pelayanan, pengerja yang kami percayakan untuk membantu, untuk menopang kami sebagai gembala. Saudaraku, ketika dia diberikan kesempatan, kepercayaan, ternyata saudaraku dia sudah punya satu rencana yang saya katakan ya, rencana yang Tuhan tidak berkenan. Saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia mengajak sebagian besar dari jemaat Pondok Daud, jemaat yang kami layani, jemaat yang kami rintis untuk ikut bersama dengan dia. Jadi saudaraku, cukup banyak jemaat yang ikut dengan hamba Tuhan ini, ikut dengan pengerja kami. Dia ikut, jemaat-jemaat ikut dengan dia dan mereka membuka satu pelayanan atau membuka satu gereja. Saudaraku, memang awalnya gereja itu atau pelayanan yang mereka buka itu sepertinya berjalan dengan baik, lancar, mulus, tidak ada tantangan. Dan kami mengalami yang namanya tekanan, kami merasa disakiti, orang yang kami percayai melukai hati kami, jemaat-jemaat meninggalkan kami ikut dengan dia. Tetapi saudaraku, ada satu pujian berkata seperti ini. Sampai kebenaran bersinar terang. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di pihak benar, Engkau yang akan bela pergumulan masalah yang kami hadapi dalam pelayanan. Saudaraku, di tengah-tengah kepedihan hati kami, pendeta ini atau hamba Tuhan ini keluar dan mengajak sebagian besar jemaat, dia membuka sidang baru atau pelayanan baru. Saudaraku, di tengah-tengah tekanan pergumulan yang berat, kami melihat gereja yang mereka buka atau pelayanan mereka buka itu maju, berjalan dengan baik. Saudaraku, tetapi satu hal yang dimulai dengan tidak baik, pasti Tuhan tidak berkenan. Sesuatu hal yang dimulai dengan menyakiti orang lain, Tuhan tidak berkenan. Saudaraku, 1 tahun masih berjalan baik. Saudaraku, tetapi masuk 2025 ini, Tuhan nyatakan kuasanya, saudaraku. Pendeta ini yang menopang kami dan pelayanan yang mereka buka, pelan-pelan jemaat yang ada di sana mengundurkan diri, keluar, pindah ke gereja lain, keluar, sampai pelayanan itu sampai hari ini tidak berjalan lagi. Pelayanan itu tutup, saudaraku. Tuhan cerai beraikan, saudaraku, jemaat-jemaat yang ada di gereja itu, di pelayanan itu. Saudaraku, bukannya Tuhan tidak mau satu gereja itu terbuka, satu pelayanan itu terbuka, tetapi yang Tuhan mau cara kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh menyakiti pelayanan yang lain, tidak boleh menyakiti pendeta yang lain, tidak boleh menyakiti gereja yang lain. Mulailah segala sesuatu dengan baik. Mulailah segala sesuatu itu dengan, saudaraku, hal yang tidak menyakiti orang lain. Saudaraku, inilah pengalaman yang kami alami. Dan apa yang terjadi? Jemaat-jemaat yang keluar ikut dengan pendeta ini yang dulunya kami sempat percayakan, mulai telepon kami, Pak Gembala, Ibu Gembala, kami mau datang ibadah lagi di Pondok Daud. Ya, kami berkata silakan, karena kami tidak memarahi mereka. Kami tidak, saudaraku, tidak terima atau merasa jengkel, tidak, silakan. Kalau mau kembali silakan. Dan itu cara Tuhan. Tuhan bawa kembali satu persatu, walaupun tidak langsung instan semua kembali di pelayanan kami, tetapi itulah cara Tuhan. Hal yang buruk yang mau datang dalam hidup kita tidak perlu kita balas. Kejahatan orang lain, orang melukai hati kita, menyakiti pribadi kita, tidak perlu kita hiraukan lebih. Bawa saja di dalam doa, yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti akan menjadi bagian kita. Kebaikan Tuhan yang besar tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Itu yang kami alami dalam pelayanan ini. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti kami alami. Mari kita hidup sesuai firman Tuhan. Lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Maka kita diberkati, ditolong oleh Tuhan Yesus yang luar biasa.